Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang baik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita masih bisa berkumpul atau bertemu di kesempatan malam hari ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita iman dan Islam, menjaga iman tersebut dalam dada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya sampai ajal datang menjemput kita. Dan hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhusnudon dan yang senantiasa berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita khawatir dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang, padahal kadang-kadang hanya kekhawatiran saja. Yakinlah bahwa sesuatu yang kadang-kadang kita khawatirkan, ya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita, menolong kita, maka kita tidak akan mendapatkan keburukan yang besar. Boleh jadi ada ujian yang datang pada kita, maka hadapi ujian itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pesimis, jangan bersedih, jangan kita senantiasa berpikiran yang buruk sehingga kita lelah dengan pikiran-pikiran buruk kita. Hiduplah dengan tenang, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap urusan, dan tetaplah kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting, kita memperbanyak doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebaikan dan mencegah kita dari keburukan, wabil khusus ketika kita sujud, Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali membahas kitab Fadlul Islam. Kita masuk pada bab selanjutnya, bab ad-dukhul fil Islam, atau dalam naskah yang lainnya bab wujubud dukhul fil Islam. Ya, masuk Islam atau wajibnya masuk Islam. Ya. Di sini apa nih? Bab ad-dukhul fil Islam, ya, atau wujub dukhul fil Islam. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah mengenal keutamaan yang disebutkan di bab sebelumnya tentang keutamaan Islam, maka beliau menyampaikan tentang wajibnya masuk Islam, masuk ke dalam Islam. Agar kita, ini isyarat dan ini pelajaran dalam banyak hal. Sebelum kita memasuki sesuatu, pahami dulu hal tersebut. Apa kebaikannya? Atau mungkin kalau ada keburukan dalam sesuatu yang kita pelajari, apa keburukannya? Jangan sampai kita masuk pada sesuatu yang kita tidak tahu tentangnya, yang akhirnya bisa jadi akan merugikan kita sendiri. Sebagaimana seseorang yang ingin masuk Islam, seorang mu'alaf misalnya, maka pelajari Islam dengan baik dan pahami keutamaannya, sehingga betul-betul ketika dia masuk ke dalam Islam dengan hati yang penuh kesadaran dan dengan segala kebaikan-kebaikannya, dia akan dapatkan biidznillah. Maka masuk ke dalam Islam, disebutkan di naskah yang lainnya, wajib masuk ke dalam Islam. Ini sebenarnya bukan sebuah pilihan, ya. Masuk ke dalam Islam itu bukan sebuah pilihan. Bahkan dia adalah sebuah apa? Sebuah kewajiban, bukan pilihan. Boleh tidak masuk Islam, boleh seseorang tidak berislam, tidak. Ya, sebagaimana nanti datang dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Masuk ke dalam Islam, dijelaskan para ulama ada beberapa sesuai dengan Islam itu sendiri. Ini maksudnya masuk ke dalam Islam dari agama kekufuran, agama kesyirikan, dari kesesatan, masuk ke dalam Islam. Sebagaimana masuk ke dalam Islam itu juga, dan ini kewajiban masuk ke dalam Islam dengan kafah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan kafah, dengan menyeluruh. Ya, maka ini pun wajib. Ketika seorang wajib masuk dalam Islam, ketika seorang masuk dalam Islam, dia berislam dengan menyeluruh,
bukan hanya Islam dalam akidah saja misalnya, bukan hanya dalam ibadah saja, bukan hanya dalam akhlak dan muamalah saja, tapi menyeluruh, termasuk dalamnya dalam akidah, dalam ibadah dan muamalah. Sebagaimana masuk ke dalam Islam, Islam itu ada akidah dan syariah. Maka masuk ke dalam Islam, wajib masuk ke dalam Islam semuanya. Berakidah dengan akidah seorang muslim dan mengamalkan syariah, mengamalkan aturan-aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim. Maka ini pun masuk bagian dari wajibnya masuk ke dalam Islam, akidahnya dan syariahnya. Sebagaimana wajib masuk ke dalam Islam, ada satu definisi Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di kitab beliau yang sudah selesai kita bahas di Ushulul Tsalatsah. Ketika beliau menjelaskan apa itu Islam, ada 3 poinnya: al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk patuh pada Allah dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Maka masuk ke dalam Islam ini juga masuk ke dalam 3 hal ini. Masuk ke dalam Islam artinya betul-betul masuk ke dalam penyerahan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertauhid kepada Allah, dengan bertawakal kepada Allah, dengan berdoa hanya kepada Allah, dengan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam bagian ini dengan sepenuhnya. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam Islam juga masuk ke dalam Islam dengan al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan, mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Maka ini bagian dari masuk kepada Islam. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan, dari kekufuran dan pelaku-pelakunya. Maka ini pun masuk ke dalam Islam, mesti totalitas, mesti masuk ke dalam hal ini. Berlepas diri dari kekufuran, dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Maka inilah ad-dukhul fil Islam, masuk ke dalam Islam, yang kemudian beliau rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa ayat, beberapa hadis Nabi SAW dan athar dari para sahabat, tabi'in dan para ulama tentang hal ini, tentang kewajiban untuk berislam bagi seseorang. Di antaranya beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 185 untuk membuka bab ini. Wa qaulullahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka ayat ini jelas memerintahkan atau menjelaskan tentang kerugian orang-orang yang tidak berislam, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya dia merugi dari sisi tidak diterima amalnya. Semua hal-hal yang mungkin baik yang dia lakukan, hal-hal yang mungkin yang dilakukan kebaikan-kebaikan, tapi tidak diterima di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari agama selain Islam, beragama dengan agama selain Islam, dia beragama dengan semua agamanya, dengan dalam bentuk akidah, dalam bentuk syariah, dalam bentuk ibadah ataupun dalam bentuk muamalah. Dan dia wa may yabtaghi, ya, dia sengaja melakukan hal tersebut, ya, ghairal Islam, yang bukan Islam. Para ulama menjelaskan yang dimaksud yang mencari selain Islam ini ada beberapa model, ada beberapa bentuk. Yang pertama, mencari selain Islam ini kekufuran atau kesyirikan. Dia beragama dengan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk bagian dari ayat ini, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga disebutkan juga para ulama model yang lainnya selain Islam
Yang dimaksud Islam di sini adalah Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka ada orang yang mencari selain Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya, saya pengennya berislam dengan Islam ala Nabi Isa alaihissalam. Tidak, saya tidak menyembah Nabi Isa, tapi saya ingin mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam. Atau misalnya, saya ingin berislam dengan Islam syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Saya tidak menjadi penyembah berbuat kesyirikan kepada Uzair atau kepada yang lainnya seperti sebagian orang-orang Yahudi. Namun saya ingin mengikuti Islamnya Nabi Musa alaihissalam. Atau misalnya ada orang yang mengatakan lebih jauh lagi, saya ingin berislam dengan Islamnya Nabi Nuh alaihissalam, atau dengan Islamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hatta walaupun itu para nabi dan rasul yang mulia, yang mereka di zaman mereka membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seorang beragama dengan agamanya, dengan Islam yang turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ini pun tidak diterima, karena Islam yang dimaksud di sini adalah Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tidak melakukan kesyirikan, tapi dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir, yang kepada atau beliau diutus kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Dan dengan diutusnya beliau terhapus pula syariat-syariat sebelum syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Terhapus syariat Nabi Isa, terhapus syariat Nabi Musa, terhapus syariat Nabi Ibrahim, terhapus syariat Nabi Nuh alaihi salam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yakni demi Allah Subhanahu wa taala. Jiwa Rasulullah berada di tangannya, jiwa kita berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang yang mendengar tentang aku, tentang agamaku, baik dia dari kalangan umat ini, dari kalangan manusia ini, baik dia seorang Yahudi maupun Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kemudian dia mati dan dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus, dengan risalah yang aku diutus dengannya, dengan risalah yang aku bawa, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Kata Nabi SAW, tidaklah mendengar, ada seorang pun yang mendengar tentangku, tentang risalahku, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mati dalam keadaan tidak beriman dengan risalah Nabi Muhammad ini, padahal dia sudah mendengar risalah tersebut. Maka ini tidak berlaku bagi orang yang tidak mendengar risalah tersebut. Disebut namanya ahlul fatrah, orang-orang yang tidak tahu kedatangan Rasulullah SAW. Ada di masa lalu banyak yang seperti itu. Ya. Dia mendengar tentangku, tentang risalahku, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan risalah Nabi Muhammad SAW, illa kana min ashabin nar, kata Nabi. Dia akan masuk neraka. Tidak diterima agamanya walaupun dia mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Tidak diterima agamanya walaupun dia mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Ghairul Islam, ini yang dimaksud bukan Islam. Ada lagi satu keterangan lain dari beberapa ulama yang ketiga, ghairul Islam di sini termasuk di dalamnya, bahkan ayat ini mencakup di dalamnya tentang orang-orang yang melakukan penyimpangan. Itu bukan bagian dari agama, namun dianggap sebagai bagian dari agama, yang kita kenal dengan bid'ah. Ya, yang ia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nantinya di sini disebutkan bahwa akan ada penyebutan hadis-hadis pula tentang kebid'ahan, tentang amalan-amalan yang diada-adakan dalam agama, padahal ia bukan bagian dari agama. Dan sebagaimana ayat ini menyebut itu tidak diterima, hadis Nabi SAW pun menyebutkan itu tidak akan diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalnya tertolak. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan bid'ah. Walaupun tentunya pelaku bid'ah ini dirinci, tidak seperti pelaku kekufuran.
dan kesyirikan dalam beragamanya, yang dia seluruh amalnya tidak diterima. Orang yang melakukan kekufuran dan kesyirikan seluruh amalnya tidak diterima. Tapi orang yang melakukan kebid'ahan dirinci. Ada orang yang melakukan kebid'ahan yang bid'ahnya bisa jadi membuat dia kufur. Suatu perkara yang dia adakan dalam agama membuat dia kufur. Atau bid'ahnya tidak membuat dia kufur tentunya, namun menyimpang. Maka dalam hal ini penyimpangannya yang tidak diterima. Adapun jika dia beramal dengan amalan-amalan lain yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka amalan tersebut diterima kalau dia melakukannya dengan ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka ayat ini juga sebagaimana menjelaskan termasuk di antara dalil yang menyebutkan tertolaknya bid'ah, karena bid'ah ghairul islami dinan, bukan dari agama Islam, walaupun orang-orang menganggapnya sebagai bagian dari agama Islam. Maka ini mayyabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam. Karena ad-din, agama ini semua sistem, ya, syariat, akidah, dia ada syariat, dia ada i'tiqad, ya, keyakinan, dia ada amalan. Ya, sesuatu yang senantiasa dikerjakan oleh seorang, senantiasa dilazimi oleh seseorang, itulah ad-din atau agama. Maka ghairul Islam tadi kita ulang, bukan Islam yaitu kekufuran atau kesyirikan, enggak diterima sama Allah. Bukan Islam, bukan Islamnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia mengaku berislam seperti Islamnya Nabi Isa, seperti Islamnya Nabi Musa, enggak diterima sama Allah. Atau bukan Islam ini kebid'ahan, sesuatu yang bukan dari Islam diaku-aku sebagai perkara yang merupakan bagian dari Islam, walaupun diaku-aku sebagai Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, padahal dia tidak. Ya, dan itu adalah perkara kebid'ahan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia enggan. Subhanallah. Ya. Nah, maka wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari yang bukan selain Islam, dinan sebagai agama, sebagai jalan hidup. Apa nasibnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di sini dua perkara, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka tidak diterima dan dia di akhirat termasuk dalam keadaan orang-orang yang merugi. Allah sebutkan yang pertama, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima amal dia tersebut. Baik itu kalau dia kesyirikan, kekufuran, apalagi jelas tidak akan diterima semua amal baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berbakti sama orang tuanya mungkin, dia mungkin berbagi kepada kerabatnya, berbagi kepada tetangganya, berbagi kepada orang miskin, mungkin demikian, tapi tidak diterima di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas kebaikan-kebaikan dia di dunia, tapi dan kita kadang menyaksikan yang seperti itu. Orang yang tidak beriman tapi baik dalam muamalahnya di dunia, dia berlaku adil, dia berlaku baik, dia baik pada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada dia di dunia. Adapun di akhirat semuanya akan hangus sama sekali. Fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Termasuk juga tadi model orang yang mencari agama selain Islam dengan Islamnya Nabi Isa, dengan Islamnya Nabi Musa. Misalnya dia menggunakan syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia capek-capek melakukan hal tersebut, misalnya dia lelah melakukannya. Demikian pula kebid'ahan, ya. Maka kebid'ahan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang kedua Allah mengatakan bagi orang-orang tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah, merugi. Ya. Apa kerugian dia? Yang pertama, tidak dapat balasan, itu pun sudah kerugian. Ya, tidak dapat balasan di akhirat. Itu kerugian bagi dia. Orang kan sudah capek-capek melakukan sesuatu, capek-capek mungkin orang dagang misalnya, tidak dapat untung. Walaupun katakanlah balik modal, itu kerugian bagi seorang, nggak dapat untung karena dia capek, sudah lelah.
dia mengeluarkan waktunya, mengeluarkan uangnya, mengeluarkan pikirannya, mengeluarkan tenaganya tanpa mendapatkan apa-apa di sisi dari perdagangannya, dari usahanya. Maka dengan dia tidak mendapatkan sesuatu, rugi. Apalagi orang-orang seperti ini bukan hanya tidak mendapatkan sesuatu, bahkan akan dimasukkan ke dalam neraka, bahkan menjadi ahlun nar, bahkan menjadi ashabun nar. Maka sungguh rugi. Dia lelah, ternyata kelelahan itu tidak dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Kelelahan itu dibalas dengan an-nar, karena dia bukan lelahnya bukan lillah, ya. Lelahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Ayat ini mesti betul-betul dicamkan oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim, sehingga dia betul-betul berpegang teguh dengan agamanya, sehingga dia betul-betul senantiasa berusaha menjalankan syariat yang dituntunkan oleh Nabi SAW dalam beragama. Demikian pula dengan akidahnya. Karena wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang mendapatkan kerugian. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat yang ke-19. Allah mengatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ini ayat kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Maka wajib masuk ke dalamnya, karena dia satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam yang dimaksud tadi adalah Islam yang ada yang tergantung konteksnya. Inna dina indallahil Islam, Islam yang umum. Ini Islam yang turun kepada setiap nabi dan rasul, dan orang-orang yang ada pada zaman itu wajib mengikutinya. Wajib mengikuti nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Maka kita wajib mengikuti Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka Islam itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Demikian pula praktek-praktek keagamaan yang diridhoi oleh Allah adalah praktek-praktek keagamaan Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka tidak bisa dilepaskan Islam itu dengan sunnah Nabi. Sunnah dalam artian sunnah dalam artian itu jalan, metode yang diajarkan Nabi, tidak bisa dilepaskan sama sekali. Ada orang misalnya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara yang diajarkan Nabi SAW, bukan dengan cara sholat misalnya. Lantas gimana? Misalnya dia dengan cara senam, misalnya senam, ya, gerakan-gerakan seperti sholat, turun naik, tapi bukan sholat. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengambil jalan yang bukan jalan yang benar, bukan jalan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka itu bukan ad-dinu indallah, bukan agama di sisi Allah, bukan Islam. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang misalnya dia mengingkari kewajiban zakat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia keluarkan uang dia, keluarkan harta dia dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Dia mewajibkan dirinya misalnya kalau nisabnya harta zakat mal 85 gram emas. Dia mewajibkannya biar gampang, saya wajibkan 100 gram. Tapi saya naikkan jadi 5%, bukan 2,5%. Saya wajibkan, saya beragama dengan itu. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bayar itu dia sudah bayar zakat, atau mungkin dia turunkan jadi 50 gram nisabnya, dan dia bayarkan zakatnya 5%. Maka tiap 50 gram dan dia beragama dengan itu, dan dia mengingkari kewajiban zakat. Walaupun itu lebih dari zakat, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini perkara yang sangat penting.
untuk kita pahami betul-betul. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kenapa seperti itu? Kenapa kita nggak boleh membuat-buat agama atau membuat-buat syariat-syariat sendiri yang mungkin itu melebihi apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi kita contohkan zakat 50 gram dia serahkan 5%, kan akan lebih dia kasihkan ya dibandingkan dengan yang diajarkan Nabi 85 gram 2,5%. Atau katakanlah dia puasa dari subuh sampai tengah malam, kan lebih daripada yang diajarkan Nabi dari subuh sampai maghrib. Dia puasanya subuh sampai tengah malam, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menyimpang dari yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa seperti itu? Padahal lebih banyak. Harusnya kan Allah ridha. Ternyata tidak demikian. Inna dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala diterima Islam yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah yang Allah inginkan. Dan begitulah harusnya kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah, mengikuti apa yang Allah perintahkan. Bukan kita membuat-buat apa yang kita anggap itu sebuah kebaikan, bukan. Tapi mengikuti yang Allah perintahkan, karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, maka beliau mengatakan, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, wallahi inilah a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Demi Allah, aku tahu bahwa kamu itu hanyalah batu, la tadur wa la tanfa. Kamu tidak memberikan mudarat dan kamu tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium, aku juga enggak akan menciummu. Jadi mencium Hajar Aswad, ya, kenapa mencium Hajar Aswad? Kenapa ibadah itu dengan mencium Hajar Aswad? Kenapa tidak dengan misalnya mengusapnya saja cukup? Kenapa dengan menciumnya? Ya, atau kenapa harus dicium itu? Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan. Maka syariat Allah kita wajib untuk tunduk kepadanya. Bukan karena kita ingin menyembah Hajar Aswad, enggak. Kenapa kita tawafnya harus ke Ka'bah? Kenapa jadi repot-repot? Umat Islam itu harus naik haji ke Ka'bah, harus tawaf di Ka'bah, harus wukuf di Arafah. Kenapa nggak naik haji itu di tempat masing-masing aja? Setiap negeri boleh cari tempat wukuf sendiri, boleh membikin atau membangun Ka'bah sendiri, tempat tawaf sendiri, sehingga orang tidak perlu repot-repot ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji ataupun umroh. Ya, itu kata kita, kata akal-akal kita. Tapi demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan kewajiban kita mengikutinya. Karena kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang mesti tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba Allah yang berusaha untuk menggunakan akalnya menentang aturan Allah, sudah ada contohnya. Dan kasihan dia, iblis, ya, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia sujud kepada Adam, maka dia berusaha menggunakan akalnya. Ana enggak mau sujud, ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Kenapa aku yang diciptakan dari api harus sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah? Maka iblis pun menolak. Lam yaku minas sajidin. Dia enggak termasuk orang-orang yang mau sujud kepada Adam alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah. Jangan kita mempergunakan akal kita yang cetek, yang dangkal ini untuk menolak agama Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat dengan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan firman Allah yang ketiga dalam bab ini.
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 153. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Qala Mujahid rahimahullah, as-subul al-bid'ah wasyubuhat. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqu bikum an sabilihi, maka engkau akan terpecah dari jalannya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahid mengatakan, beliau ulama tabi'in, as-subul al-bid'ah wasyubuhat. Yang dimaksud dengan subul dalam ayat ini, wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti subul, yaitu al-bid'ah wasyubuhat, berbagai macam bentuk kebid'ahan dan berbagai macam bentuk syubhat, ya, penyelewengan dalam beragama. Kita bacakan di sini penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Kata Syekh Shalih Fauzan, as-sirat huwa tariq. Sirat itu jalan, tariq. Al-muradu bihi huna al-Islam wa huwa siratullah. Yang dimaksud di sini adalah jalanku, jalan di ini apa? Jalannya adalah Islam. Fahuwa siratullah, dia adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang mengantarkan kita menuju Allah. Wa huwa mustaqimun laisa fihi i'wijaj wala inhiraf, dan dia mustaqim. Allah sebutkan sirati mustaqiman. Dia mustaqim, dia lurus, tidak ada kebengkokannya dan tidak ada penyimpangannya. Wa inna ma huwa mu'tadil la ifrata wala tafriq. Jalan itu jalan yang pertengahan, tidak melampaui batas dan tidak pula kurang. Ya. Begitulah karakteristik Islam dan karakteristik syariat Islam. Semuanya demikian. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Ikutilah sirat tersebut, sirat jalannya Allah tersebut. Wala tattabi'u dinan ghairu hadzal din. Kata beliau, janganlah kalian ikuti agama selain agama ini. Wala tattabi'u sunnatan ghairu sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza sirati wa huwa sabili. Dan janganlah engkau juga mengikuti sunnah selain sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini tarik, jalannya Nabi, metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya itulah jalanku. Ya, sirati sabili, jalanku. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Dan janganlah engkau mengikuti subul, jalan-jalan yang lain, niscaya kalian akan berpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ammal, kata Syekh Shalih Fauzan, renungkan ayat ini. Sabilullah wahidah. Jalan Allah, Allah sebut satu, sabil. Ya, fatafarraqu bikum an sabilih. Engkau akan berpecah dari jalannya. Sabilullah wahidah. Wa siratun wahidah, sirat itu juga satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Wa amma ghairu sabilillah fahiya subulun katsirah. Adapun yang bukan jalan Allah disebut subul. Subul itu jamak dari sabil. Ya, jalan-jalan, ada banyak modelnya, dan begitulah kata beliau. Hubbul ahwa wa hubbus syahwat kullun lahu tariq, kullun lahu sabil, kullun lahu madhhab. Ya. Ini bermuara pada dua perkara, kata beliau. Hubul ahwa, mencintai hawa nafsu, mencintai syahwat. Ya. Ini punya berbanyak jalan, punya banyak madhab, modelnya macam-macam. Ya, modelnya akan macam-macam. Dari arah syubhat, dari arah syahwat, modelnya akan macam-macam. Subul, jalannya banyak sekali. Ya, yang satu mungkin ada yang dalam akidah, ada yang penyimpangannya dalam ibadah, ada penyimpangannya dalam akhlak, dalam muamalah. Akidah juga macam-macam penyimpangannya. Ada satu enggak percaya sunnah Nabi SAW, satu enggak percaya malaikat, satu mengatakan bahwa dia juga dapat wahyu dari malaikat, yang satu mengatakan bahwa dia diangkat menjadi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW, yang satu enggak percaya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang satu enggak percaya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang satu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali penyimpangan tersebut. Enggak percaya hari kiamat, enggak percaya adanya alam kubur, enggak percaya adanya surga dan neraka, enggak percaya adanya malaikat, dan seterusnya. Subul, sangat banyak sekali jalan-jalan menyimpang tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti.
fatafarraqu bikum an sabilih, maka niscaya kalian kalau ikuti akan berpecah dari jalan Allah yang satu tadi. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, amma man sara ala hadha at-tariq al-wahid, adapun yang berjalan di atas jalan yang satu ini, fa innahu yanju indallah, maka dialah yang akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza fihi al-amru bisuluki sabilillah, maka dalam ayat ini ada perintah untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki masiwahu, dan meninggalkan yang selain jalan Allah, minan nihali wal bid'ah wal madzahibi wal firaq, dalam berbagai macam bentuk pemikiran-pemikiran, aliran-aliran bid'ah-bid'ah dan firqah-firqah, pecahan-pecahan. Fakulluha tuaddi ilal halak, semuanya itu yang bukan jalan Allah tadi akan membawa kepada kehancuran. Kemudian beliau menjelaskan di sini ayat di matanya disebutkan perkataan Mujahid. Qala Mujahid rahimahullah, as-subul al-bid'ah wa syubuhat. Subul itu adalah bid'ah dan syubuhat-syubuhat. Al-bid'ah wa syubuhat, kata Syekh Shalih Fauzan, bid'ah dan syubuhat itu hiya minas subul allati tatafarraqu bi ashabiha. Dia adalah di antara bagian dari jalan-jalan kesesatan yang memecah orang-orang yang mengikutinya. Terpecah belah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap kelompok, setiap pecahan akan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Padahal penyimpangan, tapi ya, dibanggakan itu semua. Karena menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya. Dia yang satu bangga bahwa dia punya Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW, menjadi ciri khas bagi kelompok itu. Bangga dengan itu, dengan penyimpangannya. Yang satu bangga dengan keyakinan mereka yang menentang atau yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bangga dengan hal itu. Yang satu mungkin bangga dengan keyakinan mereka bahwa tidak ada hari kiamat, tidak ada alam kubur, dan mereka menjadikannya sebagai identitas, sebagai ciri khas kelompok mereka. Yang satu bangga dengan tidak mempercayai sunnah Nabi SAW, dan mereka menjadikannya sebagai identitas, sebagai ciri khas. Padahal itu semua kesesatan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Begitulah orang sudah kalau mengikuti hawa nafsu, yang seharusnya dijauhi, yang seharusnya ditinggalkan, ya, yang seharusnya membahayakan dan membinasakan, malah justru dibangga-banggakan. Sudah terbalik kondisinya karena mengikuti hawa nafsunya. Hadza min tamamil uqubah, kata beliau, ini di antara bentuk hukuman yang paling parah. Annal insan yafrahu bil batil, seorang senang, bangga dengan kebatilan. Fa idza fariha bil batil fala yatrukahu, kalau dia sudah bangga dengan kebatilan, dia enggak akan meninggalkannya. Bagaimana meninggalkan sesuatu yang dia banggakan? Dia bangga kok, masa ditinggalkan? Padahal itu kebatilan. Ya, padahal itu adalah sebuah kebatilan. Ammal ladzi yasiru ala batilin wa lam yafrah bihi, adapun orang yang berjalan di atas kebatilan dan tidak berbangga, ini model yang lain. Mungkin ada orang-orang yang ikut-ikutan seperti itu. Dalam perjalanannya mencari kebenaran, dia mampir dulu jalan-jalan kebatilan, tapi dia enggak bangga dengan itu. Merasa hatinya ada yang salah di sini nih. Fa hadza rubbama yabhathu 'anil haqq wa yahtadi. Kata beliau, orang seperti ini boleh jadi akan mencari kebenaran dan dia akan mendapatkan petunjuk dengan kebenaran tersebut. Karena apa? Karena dia bukan termasuk orang-orang yang bangga dengan kebatilan. Maka hati-hati kita dari sikap seperti itu, bangga dengan kebatilan. Lakin idza sara muqtani'an wa fariha bil batili fa hadza la yahtadi abadan. Akan tetapi jika dia berjalan di atas kebatilan dan merasa senang dengannya, dengan kebatilan tersebut, fahadha la yahtadi abadan, maka yang model seperti ini tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Subhanallah. Ya. Maka ini beberapa ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala dalam bab ini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis-hadis dan perkataan-perkataan para ulama yang beliau masih bawakan dalam bab ini juga, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada kita
untuk bisa berislam dengan lurus, untuk bisa menjadi seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan menjauhi hawa nafsu, menjauhi fitnah syubhat dan menjauhi fitnah syahwat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita sampai ajal datang kepada kita, mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita akan bahas masih di bab ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Sebelum kita tutup, silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Gimana? Maksudnya gimana? Ketika dimakamkan ada surat. Gimana diulang? Ketika dimakamkan orang tuanya surat kertas gitu maksudnya, kertas surat. Mungkin ada bacaan-bacaannya begitu, dan itu diyakini bahwa itu bisa membuat orang yang wafat itu lepas dari azab kubur. Wallahu ta'ala alam, ya seperti contekan gitu kali ya. Ya, ini satu hal yang kami tidak dapati ini dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya, akan ada pertanyaan kubur kepada setiap yang masuk ke dalam alam kubur, alam barzakh, walaupun mungkin dia nggak dikubur ya. Namun membawa surat ini untuk mungkin di dalamnya ada bacaan-bacaan biar jadi contekan, nggak akan bermanfaat bagi dia. Atau kalau itu ada bacaan-bacaan tertentu yang diajarkan, ini tidak dicontohkan dari Nabi SAW juga. Nabi SAW pernah mendatangi pekuburan seorang sahabatnya. Kalau itu baik tentu Nabi mencontohkannya. Nabi bikin bacaan-bacaan tertentu, Nabi lemparkan ke sana untuk biar sahabatnya ini lepas dari alam kuburnya. Tapi tidak begitu. Apa yang dilakukan Nabi SAW mengajak semuanya untuk berdoa. Nabi mengatakan is'alu lahu tathbit fa innahul an yus'al. Berdoalah, mohonlah, mintalah sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, meneguhkan perkataannya. Nanti dia akan ditanya. Sesungguhnya nanti dia akan ditanya, sahabatmu ini akan ditanya. Nabi meminta sahabat yang lain untuk mendoakan orang ini agar diberikan keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat, dan itu yang bermanfaat. Bukan dengan memberikan contekan, atau mungkin itu dianggap sebagai satu bacaan-bacaan atau satu tulisan-tulisan yang bisa menangkal azab kubur atau bisa membuat seseorang sukses dari pertanyaan malaikat di alam kubur. Tidak, tapi dengan mendoakannya. Wallahu alam, kalau itu sudah terjadi, ya sudah, tidak perlu dibongkar lagi. Doakanlah orang tua antum atau siapapun tadi yang wafat, ya, agar Allah Subhanahu wa taala, kalau itu sudah lama tentunya mungkin sudah lewat masanya, ya, doakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, melapangkan alam kuburnya, dan memberikan kepada mungkin orang tua atau mungkin tadi saudara dia nikmat kubur.
banyak-banyak doakan. Itu yang paling bermanfaat bagi sang mayit. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.